Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, iman yang Tuhan berikan tidak hanya sekedar kita mempercayai Dia sebagai pribadi Tuhan, namun dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, Tuhan terus melatih iman kita untuk semakin terwujud apa yang menjadi pengharapan kita. Ya, apa yang menjadi pengharapan kita? Kita bisa melewati kehidupan yang sementara ini dengan berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil? Saya diingatkan oleh satu firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang menjadi dasar ketika kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, kita harus memiliki rasa suka Bapak Ibu Saudara. Karena kita melihat hari-hari ini, zaman ini, banyak manusia, mereka hidup dalam kesukaannya sendiri. Mereka hidup dalam keinginannya sendiri. Dunia menawarkan dengan segala apa yang dimiliki. Kita harus ingat bahwa kita bukan milik dunia lagi ketika kita percaya kepada Yesus. Kita menjadi milik Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa kita ini adalah keturunan Allah, keturunan ilahi. Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu harus menjadi kesukaan. Kita teringat ketika kita menyukai seseorang atau cinta kepada seseorang. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan dia, kita berjuang sedemikian rupa. Ya, tentunya kita yang memiliki pengalaman bagaimana kita mencintai atau menyukai seseorang. Apalagi kita mencintai Tuhan. Bapak Saudaraku, ayat ini menjadi dasar, menjadi tema minggu ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Yaitu yang pertama kita harus menyukai, mencintai firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bayangkan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, dia pasti merenungkannya tidak hanya siang malam, tapi bisa sepenuh hari ya, bisa 24 jam merenungkan ketika cinta mula-mula. Bapak Saudaraku, hari ini kita membutuhkan kasih mula-mula, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, merasakan damai yang begitu rupa, kasih Tuhan yang begitu rupa, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kuat. Dan saya yakin kita menjadi kuat sampai hari ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu kuatnya Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita ini binasa. Oleh sebab itu cinta itu kuat seperti maut. Ya, Kidung Agung katakan. Jadi mari Bapak Saudaraku, jika kita ingin mengalami keberhasilan dalam hidup ini, kita berusaha, berjuang. Ya, tidak hanya sekedar percaya, namun dengan perbuatan percaya. Sehingga Abraham dibenarkan bukan karena percaya saja, namun dengan perbuatannya. Dia menunjukkan iman itu. Bapak Saudaraku, hari-hari ini kita yang masih tinggal di bumi ini, yang tinggal dalam generasi terakhir ini, kenapa saya katakan generasi terakhir? Karena memang kita tidak tahu. Dan waktu dalam penghitungan kedatangan Tuhan memang tidak lama lagi. Dan kita bersyukur jika kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Walaupun mungkin bagi manusia nampaknya kecil, namun di mata Tuhan sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan kita bisa mengembangkannya, kita bisa mengucap syukur dan menjadi dampak, itu luar biasa. Amin, saudaraku. Saya diingatkan lagi dengan poin-poin yang ini, Bapak Saudaraku. Bersyukur tidak hanya sekedar kita terima kasih Tuhan, namun bersyukur di dalamnya ada makna, yaitu bisa dipercaya. Ya, seperti hamba-hamba yang diberi talenta. Mereka bersyukur dengan menunjukkan apa? Bisa dipercaya. Apa yang sudah Tuhan berikan. Dan tidak hanya itu, bisa mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya bersyukur itu, ya kita bisa menjadi dampak. Jadi tidak hanya sekedar kita menjalani hidup begitu saja tanpa ada dampak yang diberikan. Sehingga ucapan syukur adalah ketika kita bisa dipercaya,
Kemudian kita bisa mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi dampak. Itu tujuan Tuhan menciptakan setiap manusia. Sehingga kata terang, jadilah kamu terang dan jadilah garam, itu betul-betul tercermin dalam hidup orang-orang percaya. Amin, saudaraku. Kembali lagi, bagaimana kita bisa menjadi berhasil? Yang pertama tadi, kita harus menyukai firman Tuhan, firman Kristus sebagai dasar kita untuk bisa menghadapi kenyataan hidup ini. Karena Tuhan sudah memberikan gambaran, Tuhan sudah memberikan banyak hal ke depan yang akan terjadi. Maka yang diperlukan adalah kesiapan hati kita. Jadi poin pertama, yaitu kita harus suka dulu. Yang kedua, kita harus mempersiapkan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya sekedar mendengar dan melupakan. Ya, ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak saudaraku, inilah kerinduan kita sebagai orang percaya, dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Gagal, pasti kita pernah mengalami, kita semua pernah gagal. Namun kita bisa berdiri dan bangkit lagi untuk melakukan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jatuh bangun dalam kekristenan, dalam kehidupan rohani, kita semua pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan berkata, ya kita tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan angkat kita kembali dan kita akan berjalan bersama dengan Dia. Ingat, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak di belakang atau di depan, tapi Tuhan bersama dengan kita. Roh-Nya yang ada dalam diri kita lebih besar, Roh Allah sendiri. Sehingga ketika kita mengalami apa yang namanya tantangan, tekanan, bahkan perjuangan hidup, kita tidak sendirian. Tapi Tuhan bersama dengan kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, Dia bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengalami jalan buntu, ya, kita bersyukur Tuhan berbicara melalui Roh-Nya yang kudus. Kita dikuatkan, dihibur. Jadi perlu persiapan hati setiap hari. Siapkan hati kita setiap hari. Sehingga ketika Tuhan ya berkehendak untuk kita melakukan sesuatu, kita selalu siap. Ya, kita diminta Tuhan mengampuni. Mari kita belajar untuk mengampuni. Ketika Tuhan meminta kita untuk mendoakan orang, melayani orang, menghibur orang, ya, kita siapkan hati. Karena melayani tidak hanya sekedar rutinitas seperti dilihat orang, tapi kita melayani dengan hati, Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang hati ini, orang banyak berhasil karena mereka melakukan dengan sepenuh hati. Amin. Mari dalam hidup ini semakin hari kita percaya kepada firman. Terus mempersiapkan hati ya sampai Dia datang menjemput kita. Seperti perempuan-perempuan, gadis-gadis yang bijaksana. Dia mempersiapkan hati, mempersiapkan pelita supaya minyaknya jangan sampai habis. Orang bijak adalah orang yang selalu siap siaga. Jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu, dia sudah siap. Sehingga ada perumpamaan sedia payung sebelum hujan. Walaupun tidak hujan pun tetap siap-siap payung. Itu orang bijak. Ya, kalau tidak hujan ya paling panas. Kan cukup untuk bisa tidak kepanasan, Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Saudaraku, kesiapan hati ini sangat penting. Ya, kemudian poin yang terakhir, mari kita akan melihat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, poin yang ketiga, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini luar biasanya pengajaran Kristus. Karena Dia tidak hanya sekedar mengajar, namun Kristus mau tinggal dalam diri kita. Amin. Ini pengajaran yang mungkin tidak ada di tempat lain.
Kita bersyukur Yesus dia mau tinggal bersama dengan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Allah? Bait Allah berarti tempat kediaman Tuhan. Tuhan rindu supaya diam di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, pilar poin yang ketiga ini menjadi kekuatan bagi kita karena dia ada bersama dengan kita. Roh yang ada dalammu, di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jika kita meyakini, ya Roh Kristus ada di dalam diri kita, kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya, kita menjadi orang-orang yang berhasil karena bersama dengan Tuhan. Ya, ayat yang terakhir. Mari kita akan lihat Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita adalah keturunan Tuhan dikatakan, ya. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak. Kita ada sampai hari ini. Di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita diajar Tuhan untuk tidak bisa menyombongkan diri. Karena aku bisa, karena aku semua bisa sukses, karena aku semua bisa berhasil, karena aku semuanya berjalan lancar. Kita tidak bisa menyombongkan diri. Di dalam Kristus, di dalam Yesus, kita diajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Sehingga ketika Yesus betul-betul di dalam diri kita bisa menikmati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, seperti firman ini mengatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak kemanapun, apapun yang kita alami, bersama dengan Tuhan, bergerak. Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan hari ini, itu karena Tuhan untuk mendudukkan hatimu, untuk bisa menerima Dia, dan Dia berkuasa atas hidup kita. Karena kita memang milik Dia. Kecuali jika kita bukan milik Kristus. Bapak Saudaraku, ini firman Tuhan mengingatkan kita. Sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Kalau kita bukan keturunan Tuhan, Tuhan tidak mau ngurusin kita, Bapak Saudara. Karena kita keturunan ilahi. Ya, keturunan ilahi. Sehingga Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia. Menjadi dasar orang-orang percaya bahwa kita ini adalah keturunan Tuhan juga. Ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi betul-betul Tuhan tidak ingin disejajarkan dengan hal-hal yang ada di bumi ini. Dengan emas yang sementara juga. Hal-hal yang ilahi jelas dikatakan. Ya, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tuhan tidak mau disejajarkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ini menjadi poin terakhir. Ya, jika kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita melihat kekekalan, kekudusan, kemuliaan Tuhan jauh melebihi apa yang kita lihat di dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan, Tuhan tidak ingin disamakan keadaan ilahi, disamakan seperti emas, perak, batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang selalu melihat sesuatu yang baru, dan Tuhan selalu memberikan hal yang baru. Secara rohani, Tuhan memberikan sesuatu yang baru sehingga menjadi dampak kelihatan. Ya, segala sesuatu alam semesta yang ada ini terjadi oleh karena sesuatu yang tidak bisa dilihat. Roh Allah. Amin. Segala yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini ada karena sesuatu yang memang tidak bisa dilihat. Jangan salah, Bapak Saudara. Dan Tuhan selalu memberikan yang baru. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi jika kita ingin berhasil, mari kita cintai Tuhan. Menyukai Tuhan, mengususkan Dia sebagai pribadi Allah yang bisa memperbarui kehidupan. Kemudian yang kedua, siapkan hatimu setiap hari untuk kita bisa menerima minyak yang baru. Sehingga kita, jika Tuhan datang,
kita tidak akan kehabisan minyak. Ya, pelita kita selalu terang karena ada firman. Kemudian yang ketiga, terus semakin memperbesar Kristus yang ada dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, semakin menjadi daging. Amin. Inilah pengharapan semua orang-orang percaya yang setia mengikut Yesus. Tidak hanya sekedar rajin saja, tapi menghidupi Kristus. Amin. Sebab percaya tidak hanya sekedar melihat, mendengar, dan merasakan. Namun saya akan tambahi, menghidupi. Percaya itu berarti menghidupi firman Tuhan. Sampai Kristus nyata dalam diri kita. Amin, Bapak Saudaraku. Bila firman Tuhan hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman, pengajaran. Biarlah firman iman yang kami terima hari ini boleh menjadi dasar untuk kami menjadi orang-orang yang berhasil. Karena kami tahu banyak orang-orang yang mengeluh, banyak orang-orang yang mengalami kegagalan, banyak orang-orang yang mengalami keterpurukan. Dan hari ini kami ingin bangkit bahwa Engkau memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Berkati kami semua, kuduskan kami semua dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman